Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzia Amal Nur dari kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagian organ dan fungsi organ reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina, dan juga akan menjelaskan bagian hormonal dan fungsi hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina. Tanpa berlama-lama, mari simak video berikut ini. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, organ reproduksi ternak jantan. 1. Testis. Testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi memproduksi spermatozoa, sereksi hormon, dan protein. Selain itu, diproduksi estrogen dan berbagai jenis protein yang berperan penting dalam fungsi spermatozoa. 2. Epididymis. Epididymis adalah saluran eksternal pertama dari testis dan menyatu ke permukaan testis, serta terbungkus dalam tunika dengan testis yang mempunyai 4 fungsi utama, yaitu transportasi, eksentrasi semen, maturasi, dan penyimpanan spermatozoa. Yang ketiga, skortum. Skortum adalah 2 lobus kantong yang membungkus testis. Skortum berfungsi untuk melindungi dan menyokong testis. Yang keempat, ductus deferens. Ductus deferens merupakan saluran yang menghubungkan kauda epididymis dengan uretra. Dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam pengangkutan spermatozoa. 5. Kelenjar aksesoris. Kelenjar seks pelengkap atau kelenjar aksesoris bervariasi antara spesies dalam hal bentuk dan ukurannya. Yang termasuk kelenjar seks pelengkap adalah vesicula seminalis atau vesicularis, kelenjar prostata, dan kelenjar bulbo. 6. Uretra. Uretra adalah saluran urogenitalis untuk menyalurkan urin dan semen. 7. Penis. Penis mempunyai tugas ganda, yaitu pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Selanjutnya, organ reproduksi ternak betina. 1. Ovarium. Ovarium organ utama yang menghasilkan sel telur yang dibuahi spermatozoa dan akan berkembang sebagai induk baru. 2. Oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus berbentuk seperti pipa tidak beraturan. Fungsi oviduk untuk mengangkut ovum dan spermatozoa. 3. Uterus. Uterus adalah suatu organ muskuler yang merupakan lanjutan dari oviduk. Yang berfungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. 4. Vagina. Vagina berbentuk bulat panjang dengan dinding yang tipis dan elastis. Kedalamannya sekitar 25-30 cm. Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina dekat dengan serviks. Vagina juga akan menghasilkan lendir yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya massa birahi ekstrus sapi betina. 5. Serviks. Saluran reproduksi betina ini letaknya pada bagian depan berbatasan dengan bagian uterus dan bagian belakang menonjol pada vagina. 6. Vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar, berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Vulva berbentuk lipatan-lipatan dan ada yang tertutup rambut halus. Bagian tengah vulva terdapat klitoris.
Kedua, saya akan menjelaskan hormon reproduksi ternak jantan. 1. Gonadotropin Releasing Hormone atau GnRH. Organ yang memproduksi gonadotropin releasing hormone atau GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GnRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. 2. Follicle Stimulus Hormone atau FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. 3. Luteinizing hormone atau LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu luteinizing hormone atau LH. Fungsi dari LH juga merupakan morfologi dari ovarium. 4. Testosteron. Secara umum, hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan, yaitu HPG hormones dan hormon steroid. Testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermagenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hormon reproduksi ternak betina. 1. Gonadotropin Releasing Hormone atau GnRH. Organ yang memproduksi GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. 2. Follicle Stimulant Hormone atau FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. 3. Luteinizing hormone atau LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu hormon LH. 4. Estrogen. Folikel di ovarium memproduksi estrogen. Semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin banyak atau semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. 5. Progesteron. Progesteron mempunyai nama lain, hormon kebuntingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan. Hormon progesteron ini akan menekankan produksi LH dan FSH. 6. Prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus luteum karena fungsi prostaglandin yang dapat menghancurkan korpus luteum ini membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi estrus. Hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran. 7. Oksitosin. Oksitosin merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran. Pada proses kelahiran, hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot uterus sehingga proses kelahiran terjadi. Itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.